Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin hari kita mendekat kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mendengar firman, kita memuji Tuhan, kita berdoa, semakin kuat hidup kita. Karena dunia juga memberikan berita-berita dan cemooh-cemooh, fitnah-fitnah dan sebagainya membuat kita gentar. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan acara-acara rohani, khususnya yang tadi saya katakan itu. Mari kita memulainya dengan satu pujian. Glory, haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Satu kali lagi pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Datang semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Glory, syukur, glory, haleluya, glory, syukur Tuhan, glory, haleluya, syukur Tuhan, glory, syukur, haleluya, glory, syukur, haleluya, glory. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat kami, syukur, haleluya. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami, jamalah kami, glory, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau sucikan hati pikiran kami semuanya Tuhan, supaya pikiran kami boleh menjadi pikiran Kristus, hati kami boleh menjadi hati Kristus, tangan kami boleh menjadi tangan Kristus, kaki kami boleh menjadi kaki-Mu Tuhan.
sehingga tubuh kami ini menjadi rumah Tuhan. Jika ada tubuh kami, ada yang sakit, ada yang tidak baik, Tuhan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, karena ini adalah tubuh dan rumah-Mu sendiri. Jikalau hati kami, masa depan kami, persoalan begitu membuat kami menjadi pusing Tuhan, bahkan membuat kami menjadi permasalahan yang besar, kiranya Tuhan angkat segala beban itu dan berikan damai sejahtera, berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. 25 tahun yang lampau, ya sekitar itu, saya melayani seorang yang sakit kanker otak atau tumor otak yang ada di Singapura. Ketika saya dipanggil di rumah sakit, teman saya berkata begini, ini orang tidak kenal Tuhan, ini orang suka pakai pikiran, jadi harus hati-hati ngomongnya. Istrinya sekarang terbaring kena tumor otak. Jadi saya mendengar begitu, oke, nggak usah ngomong saya pendeta dulu. Saya pakai celana jeans, pakai baju biasa, supaya dia tidak menolak ketika saya datang. Ketika saya datang, teman saya memperkenalkan, ini loh, ini gini tinggal di Singapura. Terus kita omong-omong sedikit. Setelah omong-omong sedikit, saudara, saya bilang, oh ya, saya mau berdoa untuk istrimu. Boleh? Oh boleh. Akhirnya saya waktu berdoa, memang istrinya dalam kondisi berat. Mukanya udah besar sekali, saudara. Nah itu waktu saya doakan, dia menangis. Teman saya ini yang saya layani ini, tiba-tiba bisa menangis dia. Padahal dia orangnya nggak gampang percaya Tuhan. Akhirnya dia menangis. Setelah itu, amin, saya layani dia. Setelah saya layani dia, saya bilang begini, ketika kita nggak mampu, justru itulah waktunya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kepada kita satu keterbatasan. Supaya waktu kita sudah terbatas dan tidak bisa mencapainya, itulah bagian Tuhan. Oleh sebab itu, di dunia kita tidak bisa sendiri. Kita boleh bergaul, berkumpul dengan banyak orang. Tapi jangan lupa, kita harus bergaul dengan Tuhan juga. Dan firman-Nya. Setelah itu saya doakan, saya kasih firman. Besok saya datang ke dia lagi, dan akhirnya saudara, ya puji Tuhan, dalam 1 minggu operasi itu berhasil dengan baik. Tapi saya sudah pergi ke Indonesia karena saya pelayanan di daerah-daerah juga. Nah kemudian waktu 1 bulan kemudian, saya terkejut, ternyata operasinya itu dengan menggantikan tulang ini kan dirobek. Ya, tulangnya kan dipatahkan, maksudnya ya hancur, kan diperbaiki otaknya. Tapi diganti tulang dari tulang, kalau nggak salah tulangnya babi, karena hampir sama katanya tempelannya. Dan waktu ditempel itu ternyata ada satu kesalahan, sehingga menjadi bengkak semua mukanya, sampai matanya nggak kelihatan. Waktu di Surabaya seperti itu, dia menangis karena dia tinggal di Surabaya. Saya berkata, ya kamu kalau begitu, apa kata dokter? Kata dokter, ya coba bawa kembali. Bawa kembali akan diperbaiki. Tetapi risikonya cukup besar, karena itu otak. Waktu itu saya berdoa sama dia. Keterbatasan kita itu tidak bisa melakukan sesuatu di luarnya. Hanya ada yang tidak terbatas itu yang bisa melakukannya. Manusia sudah terbatas, dokter juga terbatas, ada kemampuannya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus, saudara. Dan dia saya doakan malam itu. Dan besok dia telepon saya. Dia bilang, Pak Fengki, saya belum pernah mendapatkan mimpi seperti ini. Mimpi apa? Sepertinya di rumah saya itu ada satu pohon tiba-tiba muncul. Waktu muncul, langsung dalam sekejap, dia bisa menjadi seperti akar-akar, benang-benang halus. Begitu banyak, rumit sekali. Sampai melebar, sampai memenuhi halaman. Tapi herannya, dia bilang begitu, itu sepertinya ada
Jaringan-jaringan kecil, begitu banyak, tambah lama tambah menggumpal, tambah banyak menggumpal. Jadi sampai akhirnya menjadi, saya tidak kelihatan lagi seperti pohon yang besar aja, yang tertutup rapat. Tetapi saat itu ada suatu suara berkata, itulah otak manusia. Aku yang membuat sedemikian rumitnya, tidak ada satupun yang bisa mengaturnya. Sehingga dia berkata, memang betul, tidak bisa kejangkau oleh pikiran manusia. Sejak saat itu kemudian dia menangis dan dia terima Tuhan. Akhirnya dia percaya bahwa Tuhan yang bisa menolongnya. Maka dibawalah pergi ke Singapura dan operasinya lancar. Dan itu langsung dia sembuh sampai sekian puluh tahun, saudara. Nah, disinilah hal-hal ini yang saudara, saya ingin bagikan kepada saudara. Jadi janganlah selalu memakai pikiran kita yang terbatas. Karena pikiran kita terbatas kerap kali juga disusupi dengan hal-hal yang jahat. Pikiran yang jahat. Karena hati kita ini juga kalau jahat, maka pikiran kita jadi jahat. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kalau hati kita ada Tuhan, pikiran kita juga keluarnya Tuhan. Jadi disinilah saudara, kita harus belajar itu. Nah, kita akan lihat satu firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa yang najis itu bukan yang masuk yang dimakan, tapi yang keluar dari mulut. Karena itu yang keluar dari hati dan melalui pikiran manusia juga. Kita baca firman Tuhan itu. Matius 15 ayat 17 sampai dengan 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi di sini perlunya sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Hati kita itu harus bersih, harus suci, diisi oleh firman. Supaya pikiran kita bukan pikiran yang jahat. Sehingga pikiran kita pikiran Tuhan. Seperti yang ditunjukkan Tuhan kepada orang yang saya layani. Bagaimana Tuhan mengatur otak manusia yang begitu rumit sampai tidak ada satupun yang bisa memahaminya. Tetapi dari situlah sebenarnya Tuhan bekerja. Mengapa, saudara, kita sendiri memikirkan pikiran yang jahat? Seharusnya kita menyerahkan segala pikiran kita kepada Tuhan. Sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 5, nggak usah dibaca, dikatakan, taruhlah pikiranmu dan perasaanmu yang terdapat juga kepada Kristus Yesus. Supaya kita meletakkan segala pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga kepada Yesus Kristus. Apa yang kita tidak mampu itu menurut kita, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Oleh karena itu saudara, hati itu harus diisi oleh firman terus menerus. Supaya hati itu ada kekuatan, ada iman. Sehingga pikiran kita pikiran yang betul-betul ada firman Tuhan. Sehingga mulut kita ketika mengatakan itu iman yang keluar. Bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata najis, bukan kata-kata sia-sia, tapi kata-kata iman. Karena pikiran kita sudah menjadi pikiran Tuhan. Hati kita sudah menjadi hati Tuhan. Mari saya berdoa untuk saudara. Kita tunduk kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh membersihkan hati pikiran kami. Boleh menyucikan oleh firman Tuhan. Supaya dari hati keluar firman. Dari pikiran juga keluar firman. Sehingga mulut itu berkata-kata penuh dengan iman. Kau memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Supaya kami bukan menjadi agamawi. Yang hanya selalu berbicara tata cara makan, minum, dan tata cara menghadap dan sebagainya. Tapi hari ini kami lebih Tuhan, lebih bicara tentang yang di dalam, yaitu hati dan pikiran kami. Engkau sucikan setiap kami. Jikalau ada saudara kami saat ini
yang merasa pikirannya terbatas, yang tidak mampu memikirkan untuk mencari jalan keluar dan penyelesaiannya. Supaya mereka boleh menyerahkan kepada Tuhan, supaya hati mereka dikuasai firman Allah, supaya pikiran mereka menjadi pikiran Kristus, sehingga perkataan kami perkataan iman yang bisa menyembuhkan, memulihkan. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Kita lihat satu firman lagi di dalam Roma pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Jadi di sini kita melihat, kita tidak bisa melihat ya secara jasmani pada Yesus tentang kekuatannya dan keilahiannya, karena dia telah mengosongkan dirinya. Oleh sebab itu firman ini berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dari firman ini jelas saudara diajarkan, ketika Yesus turun ke dalam dunia, tidak nampak kekuatannya, kekuasaannya, keilahiannya. Tetapi kita harus melihat bagaimana penciptaan awal itu. Itulah sang firman itu. Ketika saudara melihat sosok Yesus waktu turun ke dunia, karena dia telah mengosongkan kealahannya, maka kita tidak pernah bisa melihat itu. Sehingga orang menghina sampai akhirnya dia disalibkan. Tapi orang tidak pernah melihat bahwa kita harus tahu bahwa waktu dunia diciptakan, itulah kekuatannya dan kuasanya yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Dan ketika dia datang di bumi ini sebagai manusia, dia rela menderita bersama dengan kita. Dan dia ingin menolong, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini yang tidak mungkin dilawan oleh senjata, tidak bisa dilawan oleh pikiran, tidak bisa dilawan oleh benda-benda apapun juga. Tapi oleh Yesus dengan hardikannya, itu iblis pun menyingkir. Dengan hardikannya, taufan pun berhenti. Dengan kata-katanya saja, pohon ara menjadi kering. Dengan ucapannya, orang yang mati dibangkitkan. Hanya dengan ulurkan tangan, hanya cuma menjamah jubahnya saja. Hanya mendengar firman-Nya pun orang bisa mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita perlu lakukan lagi? Kerap kali saudara, kita ini berkata dengan pikiran kita, sudah gak mungkin. Gak mungkin ini bisa terjadi. Gak usah ke gereja, gak usah doa lah, gak usah panggil Pak Pendeta, gak usah puasa, percuma. Sudah gak mungkin lagi. Tetapi ingat saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Salah satu kisah, yaitu ketika Tuhan dipanggil oleh seorang kepala rumah ibadat. Karena anaknya sakit mau mati. Tuhan Yesus berjalan. Ketika berjalan, ada seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Dia sudah pergi ke dokter menghabiskan biaya, tidak sembuh. Pikirannya dia cuma satu, pikirannya, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Pikirannya adalah menjadi doanya. Pikirannya sudah menjadi pikiran Kristus. Pikirannya menjadi suci, tidak lagi mengandalkan manusia. Pikirannya tertuju kepada Tuhan. Kerap kali orang hanya berkata-kata, tapi pikirannya tidak seperti itu. Tetapi perempuan ini berkata dalam pikirannya, dalam hatinya juga, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Saudara, kerap kali kita berdoanya bagus, tapi pikiran kita yang tidak mengimbanginya. Oleh sebab itu, jangan cuma doa-doa saja,
dengan kata-kata yang indah. Hati dan pikiran harus sinkron di dalamnya. Jangan bertentangan. Akhirnya perempuan ini sembuh. Setelah sembuh, saudara, maka Yesus berjalan bersama kepala rumah ibadat itu pergi kepada anaknya. Di tengah perjalanan orang datang, nggak usah nyusahkan guru, jauh-jauh datang. Anakmu sudah mati. Nggak usah, pikirannya dia pikiran manusia. Pikiran yang terbatas. Pikiran tidak ada iman, tidak ada firman Allah. Saudara, nggak usah manggil guru, sudah nggak usah bikin susah. Sudah mati. Memang kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Tetapi saudara, Yesus berkata, dia nggak mati, dia tidur. Kita tetap jalan. Yesus tidak pernah mundur ketika dia dimintai tolong oleh seseorang. Walaupun itu sudah mati, walaupun itu sudah terlambat sekalipun, dia tetap tidak pernah mundur. Saudara, karena dia Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pakai pikiran kita, tapi pakailah pikiran Tuhan hari ini. Di dalam kehidupan kita, ketika kita nggak mampu berpikir, jangan memutus, ya nggak perlu, nggak usah doa, nggak usah ke gereja lagi. Tuhan nggak tolong kita 30 tahun. Jangan membatasi seperti itu. Karena waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Maka Tuhan tidak bisa dihentikan langkahnya. Dia tetap menuju ke rumah itu. Walaupun orang sudah menangis, semuanya orang menertawa Yesus karena mati dianggap tidur. Tetapi Yesus membangunkan anak itu dan berkata, Talita kum, maka anak itu pun bangun kembali, hidup kembali, saudara. Apakah dari sini saudara pernah berpikir, pikiran kita ini dengan pikiran Kristus itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mencapai pikiran Kristus? Dengan cara kita harus membaca firman, kisah-kisah yang luar biasa, yang di luar dari pikiran kita. Tetapi itu adalah pikiran Kristus yang masuk di dalam hati kita, keluar di dalam pikiran kita, keluar dalam perkataan kita menjadi perkataan iman. Luar biasa saudara. Kerap kali saya juga tidak mampu di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ini. Tapi saya tidak pernah membatasi dan berkata, aku gak bisa, aku sudah nyerah, aku putus asa, aku bunuh diri. Gak ada kata-kata begitu. Ketika kita gak mampu, Tuhan aku gak mampu, berikan aku hikmat. Aku akan jalan saja Tuhan, aku akan coba, tapi Tuhan pakailah hidupku. Dan itulah kita berhasil saudara. Kita berhasil. Jangan pernah menghentikan langkah kita bersama dengan Tuhan karena pikiran kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pikiran kita yang menghentikan langkah kita, tetapi biar pikiran Tuhan yang meneruskannya atau yang menghentikannya. Seperti tiang awan dan tiang api, yang dia kerap kali mau berhenti, mau berjalan, itu terserah Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Mari saudara kita pujikan pujian ini kembali. Melakukan
segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan setiap iman kami. Sadarkan kami Tuhan, pikiran kami boleh menjadi pikiran Kristus, supaya kami tidak melihat Engkau sebagai manusia yang datang di bumi dan mati, tapi kami juga melihat kuasa penciptaan-Mu. Dan ketika Engkau membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, Tuhan, ketika Engkau menghardik taufan dan sebagainya, di dalam nama Yesus, supaya setiap kami tidak membatasi dengan pikiran kami. Kami tidak menghentikan langkah kami Tuhan karena pikiran kami ketika kami berjalan dengan Tuhan. Tetapi biarlah langkah kami tetap berjalan sebagaimana ketika Engkau berjalan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Satu kali lagi saya mau baca, semua yang baik, yang suci itu dipikirkan. Bukan yang negatif, yang jahat, yang merusak, yang rugi, yang kebencian, iri, sakit hati. Tetapi yang positif, yang baik, yang suci. Bukan positif, yang baik juga. Banyak positif belum tentu suci saudara, tapi boleh juga asal dasarnya iman. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, dan patut dipuji, 8. Pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa, kita harus bisa memikirkan 8 hal ini. Yang benar, yang suci, yang mulia, yang baik. Saudara, itu gak main-main. Yang adil juga, dan yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Saudara harus belajar untuk memikirkan ini. Ada 8 hal, bukan cuma yang benar, gak adil. Yang suci, gak pernah hidup mulia. Coba kita pikir, yang patut dipuji, kita saudara, yang menjadi olok-olok orang yang kita omongkan. Coba kita pikirkan, itu bukan hanya positif saudara. Yang suci, yang mulia, yang benar, yang adil, yang patut dipuji, saudara, yang layak dan sebagainya. Itu gak main-main. Kita harus memikirkan itu semua. Coba kalau kita pikiran kita itu disucikan oleh firman, kita membaca ini berulang-ulang, apa yang terjadi? Pikiran kita menjadi bersih. Kita gak gampang fitnah orang, kita gak gampang gosipin orang, kita gak gampang saudara ngomongin orang dan sebagainya. Jangan lagi. Pikirkan yang suci, yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, dan yang patut dipuji. Gak main-main. Itu yang harus saudara ingat terus di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan Tuhan. Ketika saya khotbah, ketika saya mulai berpikir di dalam tekanan, di dalam masalah pandemi yang begitu berat, saudara, saya berpikir yang benar, yang baik, yang adil, yang patut dipuji, yang suci, yang mulia. Saya mesti memikir semuanya itu. Sehingga saya tidak menggerutu, saya tidak lemah. Waduh pandemi, gereja tutup, masalah banyak, saya tidak bisa keluar, gimana ini?
nanti belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Oh, saya tidak berpikir yang suci, yang benar, yang baik, yang mulia, itu dulu. Yang adil, tambah lagi, yang patut dipuji. Apa itu saudara? Saya turun ke jalanan. Saya mulai jam 6 pagi bangun, saya berdoa, saya ikutin Zoom doa pagi, kemudian saya masak. Saya belanja ke supermarket, saya masakan untuk 8-10 orang. Saya kirim-kirim makanan ke mereka-mereka yang isolasi mandiri. Ternyata tambah banyak bulan Juli itu. Sampai kurang lebih ada 40. Itu belum satu rumah itu berapa orang. Akhirnya saya sendiri ya masak cuman untuk 10 orang. Sisanya saya mulai mikir gimana ini. Saya pesan ke jemaat yang jual makanan online. Ke jemaat yang online juga. Saya pesan juga ke restoran karena nggak ngatasin, saudara. Saya kemudian cari yang namanya vitamin-vitamin yang sudah susah, saudara, yang sudah kosong. Saya telepon ke Makassar, Balikpapan telepon, kita ada cabang di situ. Pak, perlu bos vitamin? Iya, di sini habis. Oh, di sini ada. Sebentar saya kirim. Nanti kalau kamu masa nggak ada lagi, saya kirim, saudara. Jadi kita ini mulai antar cabang kerjasama, antar satu gereja ada komsel-komsel daerah-daerah, kita mulai mendata satu-satu semuanya. Terus kita mulai data yang sakit, kita mulai doakan. Kita kirim lagi doa-doa melalui ya video, mungkin melalui juga macam-macam. Terus kita kirim makanan mentah, beras, telur, susu, dan sebagainya. Terus kita kirim, kalau mereka nggak bisa masak, takut sakit menderita, nggak bisa belanja, kita kirim makanan jadi, minimal 2 minggu. Minimal ya 10-12 hari lah, supaya dia masih kuat gitu, saudara. Terus kita kasih obat-obatan yang dasar. Kita bukan dokter soalnya, jadi kita juga kasih yang vitamin umum. Tapi ketika dia bilang, Pak, nggak ada, saya juga ke dokter cari obat ini nggak ada, semua apotek kosong. Saya telepon di luar kota, apotek mana? Saya telepon rumah sakit di mana? Ini ada orang pakai resep ini, tetapi di sini habis gimana? Ada yang kasih, saudara, cukup kasihkan yang namanya resepnya tadi, dia kirim, saudara. Jadi akhirnya kita kirim obat-obatan yang sulit. Nah, itu saya kerjakan 1 bulan, capek, lelah, sampai sore, dan belum kita mesti cari ini lagi, cari itu lagi, dan sebagainya. Kenapa? Yang saya pikirkan bukan masa pandemi yang merugikan saya. Yang saya pikirkan itu yang suci, yang mulia, yang benar, yang baik, yang adil, saudara, yang patut dipuji, dan semuanya itu yang dari Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, jangan, saudara, sampai kita ini tidak melakukan apa-apa karena pikiran kita sudah menjadi bodoh. Pikiran kita bisa menjadi gelap, kata firman Allah. Justru kita harus terang. Ketika kita tidak mampu, disitulah kita melihat apa yang Tuhan bisa karyakan. Jadi di tengah-tengah persoalan pandemi ini, luar biasa sekali. Kita melayani jemaat yang di satu kota 4 gereja. Semua terlayani kecuali yang gak lapor. Bahkan akhirnya setelah semuanya selesai, kami masih memberi kesempatan dalam 1 bulan yang sakit, bisa memberikan biaya-biaya yang pengobatan, bukan rumah sakit, biaya pengobatan saja. Sehingga kami membantu membayarnya. Bagi yang nggak asuransi, bagi yang nggak mampu, terus bagi juga yang nggak dibantu gereja atau pihak ketiga. Tapi juga ada batas. Kalau satu keluarga 3 orang di gereja gimana? Ya 3-3 dibantu. Yang penting kan anggota gereja. Bukan anggota gereja pun, saudara, kalau kita kenal kita bantu, cuma nggak sampai lebih jauh lah. Jadi ada beberapa pendeta juga kita bantu. Pikirkan pikiran itu. Jangan gelap, jangan bodoh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami, supaya pikiran kami tidak bodoh, tidak gelap Tuhan. Tapi kami punya hikmat pikiran Kristus, supaya kami boleh memikirkan apa yang sedap didengar, apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, apa Tuhan yang adil dan yang patut dipuji.
Tuhan, kiranya pikiran kami boleh dikuasai itu. Demi nama Yesus Kristus, supaya saudara kami yang sakit, punya masalah persoalan tantangan, dalam tekanan persoalan, dia punya pikiran yang dari Tuhan, bukan hanya positif. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita lihat satu firman, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena di bumi ini kita hanya cuma numpang tinggal saja. Boleh dikatakan tempat transit. Ketika kita lahir di bumi, sebenarnya kita sudah ada di tempat terminal airport lah. Tinggal nama kita begitu dipanggil, masuk pesawat, kita pulang kembali ke alam baka. Baik kepada rumah, kepada Tuhan, ataupun rumah kita di surga. Ketika kita lahir, kita sudah ada di terminal. Apalagi ketika di tengah-tengah kehidupan, kita ada di terminal. Tinggal siapa nama yang dipanggil dengan pesawat apa kita berangkat. Itu satu ilustrasi contoh saja. Tetapi ini benar-benar terminal. Tinggal kita cuma dijemput, dipanggil pulang, saudara, itu saja. Sehingga setiap orang ini harus menyadarinya. Pikirkan perkara di atas, artinya di sini, saudara, jadi jangan cuma yang kita transit ini yang kita pikirkan terus. Bekal apa yang kita mau kita bawa ketika kita nanti naik pesawat dan berangkat. Atau waktu kita dipanggil Tuhan, apa yang bakal dibawa? Yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang adil, yang suci, yang mulia, itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita pikirkan. Jangan cuma saudara iri, saudara, wah banyak sekali saudara berpikir negatif, curiga dan sebagainya. Ingin barang orang lain dan sebagainya, nggak perlu ada lagi. Kita lihat satu ayat lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan, kuasanya yang ada di dalam diri kita, yang telah diberikan kepada kita, di dalam diri kita termasuk Roh Kudus dan firman itu, kuasanya bekerja melebihi daripada segala yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Melampaui, jauh melebihi, sehingga pikiran kita tidak pernah nyampe. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Sebelum kita minta menjadi orang percaya, Tuhan sudah memilih kita. Saudara, oleh sebab itu hari ini pikiran kita tidak mampu. Sebab itu ketika ada masalah, ketika pikiran nggak mampu, jangan memutusi sendiri. Jangan mengakhiri hidup, jangan bunuh diri, jangan putus asa, terus jangan berkata yang negatif-negatif. Nggak ke gereja lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak gereja-gerejaan, nggak pelayanan lagi. Saudara, karena pikiranmu terbatas dan kamu dikuasai oleh pikiranmu. Ketika Tuhan berbicara melakukan jauh dari segala pikiranmu. Jauh daripada yang kamu doakan, dia melakukan segalanya luar biasa. Lebih daripada itu. Sehingga ketika pikiranmu gak mampu, jangan ambil putusan. Berlututlah. Kalau pikiran gak mampu, terus mau apa saudara? Kalau pikirannya sudah kosong, ya tidur. Nah kalau pikiran gak mampu, ya berlutut. Berlutut. Sudah gak pakai pikiran lagi, pakai lutut, saudara. Tapi ketika kita mampu, silakan. Yang logika, yang realita yang baik. Tapi ketika gak mampu, jangan berbuat bodoh. Tapi tunduklah, duduklah, berlututlah, kepalamu tunduk kepada Tuhan. Sadarkan bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Ada satu pujian yang bagus. Dikatakan, berikan ku hati seperti hatimu. Yang penuh belas kasihan.
Berikanku mata seperti matamu. Memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini tangan kita boleh menjadi tangan Tuhan. Biarlah kaki kita menjadi kaki Tuhan juga. Biarlah di dalam melangkah kita ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Buatlah saudara meminta kepada Tuhan, berikan aku pikiranmu, berikan aku hatimu Tuhan, supaya setiap kata-kataku itu kata-kata iman, supaya apa yang aku pikirkan itu pikiran yang benar, pikiran yang suci, yang kudus, pikiran-pikiran yang layak Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga yang sakit pun tidak putus asa berpikir yang negatif dan buruk. Yang susah punya masa pergumulan tidak berpikir negatif dan buruk, tetapi berpikir pikiran Kristus. Apa yang gak mampu Tuhan, Engkau melakukan melebihi daripada segala yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Kami tidak mampu, kami tidak mau punya pikiran yang gelap. Hari ini saudara, jikalau engkau punya masalah persoalan tantangan, ingat hari ini tangan Tuhan siap untuk menggantikan tanganmu. Kaki Tuhan akan menjadi kakimu, supaya kau punya rencana Tuhan. Bahkan hatimu, pikiranmu juga Tuhan akan ada di sana. Kita pujikan refnya lagi. Ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.